Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan muqaddimah penyusun Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala, halaman 4. Beliau mengatakan wal imamu Syafi'i rahimahullah imamu huda. Imam Syafi'i merupakan imam petunjuk. Ini merupakan kesepakatan kaum muslimin tentang kedudukan keimaman al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Ahmad bahwasanya Imam Asy-Syafi'i kasyamsi lidunya, seperti matahari bagi dunia. Beliau betul-betul sangat berharga, ya. Kemudian urifa bi ta'dzimil kitabi wa sunnah, dikenal dengan pengagungan beliau terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insya Allah akan kita lewati bab tentang masalah ini. Ya, di antara ucapan beliau yang masyhur, idza khalafa qauli qaula rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapanku. Dulu ada seseorang yang Imam Asy-Syafi'i menyampaikan kepadanya riwayat hadis Rasul. Kemudian orang itu berkata, atakhudhu bihi, apakah engkau wahai Imam Syafi'i akan memakai hadis tersebut, akan mengamalkan hadis tersebut? Kata Imam Syafi'i, bagaimana? Mungkin aku meriwayatkan hadis namun aku tidak mengamalkannya, tidak berpegang teguh dengannya. Bahkan kata beliau, seandainya aku meriwayatkan hadis dan aku tidak mengikutinya, maka ketahuilah akalku telah hilang. Ini sekali lagi akan disampaikan dalam kitab ini juga, bab khusus bagaimana takzimnya Imam Asy-Syafi'i terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW.
bukan hanya masalah fikih saja, namun juga yang lebih dari itu, masalah al-aqidah. Makanya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang insyaallah juga akan disampaikan di akhir-akhir kitab ini, beberapa ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf. Di antaranya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang alhamdulillah sudah pernah kita kaji kitabnya Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Ketika pembahasan Allah di atas langit, beliau mengatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i memiliki akidah Allah di atas langit. Buktinya apa? Beliau Imam Syafi'i dalam kitabnya yang sangat luar biasa dalam masalah fiqh, namun beliau ketika membahas masalah hukum memerdekakan budak mukminah, beliau memakai hadis budak perempuan yang masyhur yang ditanya oleh Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Itu Imam Syafi'i meriwayatkannya dalam kitabnya Ketika ditanya oleh Rasul budak perempuan tersebut di mana Allah, dia menjawab fis sama, di atas langit. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i ketika meriwayatkan hadis ini dalam kitab menunjukkan beliau memiliki akidah Allahu fis sama. Karena tadi kaidahnya, nggak mungkin Imam Syafi'i meriwayatkan hadis namun beliau menyimpang darinya ataupun berpindah kepada pendapat yang lain. Ini sekali lagi beliau sangat dikenal dengan ta'zimil kitab wa sunnah. Bahkan juga dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau mewajibkan untuk menerima hadis meskipun ahad atau sedikit periwayatannya. Bukan sebagaimana yang mengaku pengikut Syafi'i namun mengatakan hadis ahad yang sedikitlah periwayatannya tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Ini jelas-jelas menyelisih ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i dikenal dengan pengagungan beliau terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan beliau digelari dengan Nasirus Sunnah, pembela As-Sunnah rahimahullah ta'ala. Demikian pula beliau dikenal dengan tamassuki bihima, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wasair ala tariqati sahabah ridwanullah alim ajma'in. Demikian pula beliau dikenal ittiba beliau kepada jalan metode para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Sya'nu fi dzalik sya'nu a'immatil Islam. Keadaan beliau, akidah beliau, manhaj beliau sama dengan ulama-ulama kaum muslimin yang lain. Seperti Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Yang sudah kita sampaikan bagaimana Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Umur 10 tahun beliau setoran hafalan kitab Al-Muwatta. Bahwasanya beliau ketika usia 10 tahun berguru kepada Imam Malik rahimahullah. Ketika itu beliau ditanya, "Mana kitabmu Al-Muwatta?" Karena mau belajar kepada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, "Enggak bawa kitab, apa lagu?" Kemudian disuruh apa? Coba baca, dibaca. Dari awal sampai akhir nggak ada yang salah. Ini sekali lagi luar biasa keilmuan dan hafalannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, diakui oleh para imam-imam yang lainnya, di antara oleh gurunya beliau sendiri Imam Malik, dan diakui juga oleh muridnya beliau yaitu Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa kamalikin wa Ahmad wa Ibnu Mubarak wa Ibnu Sirin wal Hasan al-Basri wa Thari wa Ibnu Uyainah. Sekali lagi akidah beliau, manhaj beliau itu tidak beda dengan imam-imam kaum muslimin seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak dari kalangan tabi'in, juga Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, wal Auza'i, wal Fudail bin Iyad, wa man jara majrahum min a'lamil huda, dan masih baik lagi imam-imam kaum muslimin yang lainnya, wa masabihid duja. Kemudian penulis menyebut apa saja motivasi beliau menyusun kitab akidah Imam Syafi'i ini.
Dan tentunya beliau yang tinggal di negeri Yaman, mazhabnya juga sama secara umum, mazhab kaum muslimin di sana Asy-Syafi'i. Nah, wal hamili ala jam'i hadhihi risalati ma yali. Motivasiku menyusun risalah ini sebagai berikut. Yang pertama, awalan liya'laman nasu, dan insya Allah ini juga motivasi kita mempelajari kitab ini, ya. Jadi motivasi penulis juga merupakan motivasi kita di sini mempelajari akidah Imam Syafi'i sesuai dengan sanad yang sahih. Kata beliau, motivasi yang pertama, liya'laman nasu anna a'immatal muslimin umuman wal a'immata al-arba'a khususan kanu muttafiqina fi usulil mu'taqad. Agar manusia, kaum muslimin, mereka mengetahui bahwasanya imam-imam, ulama-ulama kaum muslimin secara umum, dan imam yang 4 secara khusus, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka sepakat dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip-prinsip akidah. Mereka satu akidah, mereka satu ucapan. Ala raghmi min ikhtilafi al-azman wal buldan, meskipun berbeda zaman dan tempat tinggal mereka. Dan ini yang juga diucapkan oleh ulama mazhab Syafi'i juga, yang insya Allah sekali lagi di akhir pembahasan akan ada biografi singkat ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf. Di antaranya Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, yang ini juga dinukil dalam kitab Al-Hujjah fi Bail Mahajjah oleh Imam Al-Asbahani yang juga bermadzhab Asy-Syafi'i. Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani yang juga disebut ini, setelah ini insyaallah akan ada nama beliau. Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani pernah mengatakan, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadis alal haqqi annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafa min awalihim ila akhirihim qadimi wa hadithihim ma ikhtilafi buldani wa zamanihim wa taba'udid diyari kulli wahidin minhum wa sukuni kulli wahid minhum fil aqtar lawajadtahum fi bayanil i'tiqad ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin. Kata Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani yang bermadzhab Syafi'i, di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis, ahlus sunnah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, as-salafiyun, mereka di atas kebenaran, yaitu kalau Anda meneliti semua kitab-kitab mereka, dari yang pertama sampai yang terakhir, yang dulu maupun yang sekarang, meskipun berbeda tempat tinggal mereka, negeri mereka, zaman mereka, namun engkau mendapati mereka dalam penjelasan masalah akidah, usulu akidah, itu satu kesatuan. Tidak ada la tarafihim al-ikhtilaf, nggak ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah di antara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tersebut. Beda dalam masalah fikih. Dan itu yang sudah kita buktikan, alhamdulillah. Ya, sudah pernah kita sampaikan di sini, hampir 20 tahun kita ngajar kitab akidah ulama salaf, ya. Tidak pernah berhenti meskipun pandemi, ya, meskipun online juga kita, ya, sekali lagi buktikan sendiri. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Coba kalau kita mau murojaah sedikit saja, mulai dari kita ngajar, ya, akidah, terutama di Surabaya yang ikut kajian kita, coba sebutkan kurang lebih 20 lah mungkin. Ingat enggak? Apa saja matan akidah atau kitab akidah salaf yang kita pernah ajarkan?
Saya sebutkan, nggak apa-apa keroyokan. Yang terutama berkaitan dengan usul as-sunnah, yang berkaitan dengan akidah al-sunnah secara umum. Sebutkan. Usul sunnah Imam Ahmad. Yang kedua, syarh sunnah Imam, syarh sunnah lagi Al-Muzani. Apa lagi? Akidah salaf wa ashabul hadis. Qatful Janadani, itu syarahnya akidah Imam Malik Junior. Labas Hasan. Yang keenam, masih panjang perjalanan, masih 5. Al-Ibana Sughra yang baru kita selesaikan di sini. Yang ketujuh, Al-Iqtisad fil Iqtiqad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang ke-8, wah itu yang mutaakhirin, yang salaf dari ulama-ulama terdahulu. Al-Aqidah Wasithiyah Labas ya. Yang ke-9 sudah, tadi sudah. Sudah. Apa lagi? I'tiqad a'immatul hadis. Nah, Imam Abu Bakar Ismaili, mazhab Syafi'i juga. Yang ke-10. Nah, masa lupa semua? Matan-matan meskipun kecil adalah masalah, sama saja. Akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Sahal bin Abdullah At-Tustari, Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Nah, apa lagi? Sudah kita bantu tadi banyak ini. Akidah Imam Bukhari. Ya kalau mungkin ditambahkan tadi cuma penyusunnya sekarang. Akidah Imam 4. Nabah sudah. Ya, tambah lagi, kurang 5. Usul sunnah Imam Al-Humaidi. Ini sudah kita kaji dan ya masih kita kaji juga di Ma'had Al-Kautsar. Apalagi Aslus sunnah wa i'tiqaduddin Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain. Ya. Teruskan ini. Akidah Thahawiyah. Ya. Tayo labas saya tambahkan itu lagi. Bisa pasti dengar ya. Kitab Tauhid. Ini yang berkaitan khusus yang ya agak lama lah zamannya. Nah, ini pembahasan khusus masalah tauhid uluhiyah itu. Yang kita berkaitan dengan akidah secara umum. Apa lagi? Itu 18 sudah. Tambah 2 lagi, apa lagi? Ya, itu yang mutaakhirin. Apa lagi? Minhajus Sunnah. Punya siapa itu? Baik. Ala kullin ya, nanti dicari lagi. Ya, insyaallah masih ada rekaman-rekaman kajian yang berkaitan dengan sebagian akidah tersebut. Intinya inilah salah satu kata Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani yang menunjukkan kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahli sunnah, terutama imam yang 4. Tidak ada khilaf di antara mereka dalam masalah al-aqidah secara umum demikian. Meskipun tadi masalah fikih ya banyak khilaf di antara mereka, namun dalam masalah akidah satu kesatuan. Wa dzalika li annal masyrab wahidun wa huwa kitabullah wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa makan alaihi sahabatu radhiyallahu anhum. Yang demikian itu kenapa mereka kok bersatu dalam masalah akidah? Karena referensi mereka, sumber akidah mereka satu, yaitu kitabullah wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itulah akidah kita. Ya, akidah dakwah salafiyah tidak lain tidak bukan hanya mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan ini pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni
walakinnal i'tiqad yu'khadhu anillahi wa rasulihi wa ma'ajma ali salafus salih. Kata beliau, akidah itu bukan karanganku dan bukan karangan orang yang lebih senior dariku. Namun akidah itu, kata beliau, diambil dari firman Allah, sabda Rasul, dan ijma' para salafu as-salih. Ya. Dan ini bisa dibuktikan. Ya, akidah yang kita sampaikan ini sumber kita, ini referensi kita. Ya, meskipun mereka mengatakan ini ajaran Wahabi ngarang akidah baru, ini buhtanun azim, kedustaan yang nyata. Ini buku-buku yang kita ajarkan, kita nggak ngarang. Ya, bahkan ini ya bukunya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga yang mereka telah sepakati juga. Tsaniyan, anna hunaka man yantasib lil Imam Syafi'i rahimahullah fil fiqhi wa yukhalifu fil aqidah. Motivasi yang kedua, bahwasanya banyak di sana orang-orang yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i dalam masalah fikih, koar-koar mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, namun menyelisih beliau dalam masalah al-aqidah. Contoh dalam masalah tadi Allah fis sama. Ya, sekali lagi Imam Syafi'i sebagaimana kata tadi Imam Abu Utsman As-Sabuni meyakini Allahu fis sama, dan murid beliau Imam Al-Humaydi, murid beliau Imam Al-Muzani, ya, yang mereka juga akui itu muridnya Imam Syafi'i. Ini bukan murid kaleng-kaleng, murid kesayang Imam Syafi'i. Bahkan beliau yang ikut memandikan jenazahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau jelas-jelas dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan tentang Allah alin ala arsyihi, Allah tinggi di atas ars. Ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i, ini akidahnya muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kok nggak diikuti? Ya, sekali lagi ini salah satu motivasi penulis dan juga motivasi kita. Fayaqul ana syafi'iyun fil furu' asy'ariyun fil usul. Di antara orang-orang itu yang mengaku pengikut Syafi'i mengatakan, ana mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah furu', cabang agama atau fikih, namun aku mengikuti akidahnya Asy'ariyah atau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini kalau orang itu mau berpikir yang jernih, ada tanda tanya besar. Kenapa kok nggak sekalian ikut fikih dan akidahnya Imam Asy-Syafi'i? Kan baru apa konsisten itu. Kalau hanya mengambil fikihnya Imam Syafi'i, nggak mau mengambil akidahnya Imam Syafi'i, ada apa dengan akidahnya Imam Syafi'i? Apakah akidah Imam Syafi'i sesat? Naudzubillahi min dzalik. Atau mengatakan, oh, nggak ada bedanya akidahnya Imam Syafi'i dengan Abul Hasan Asy'ari. Loh, kenapa kok nggak pakai juga istilah apa akidahnya Imam Asy-Syafi'i? Ini semuanya apa? Tanakudat, kontradiksi yang ada pada mereka. Padahal dikatakan di sini, walam yakunil Imam Syafi'i rahimahullah illa ala tariqati salafis salih aqidatan wa fiqhan. Tidaklah Imam Syafi'i kecuali di atas manhaj salafus salih dalam masalah akidah, dalam masalah fikih. Faman salaka maslaka ahlil kalam fi abwabil mu'taqad fa imma anna Imam Syafi'i dhalun indahu itlam yakun ala dzalikal maslak wa imma an yakuna dhalan indal Imam Syafi'i rahimallah. Maka kata penulis ini, orang yang mengaku ikut fikihnya Imam Syafi'i tapi nggak ikut akidahnya Imam Syafi'i, ikut akidahnya Asy'ari, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinannya dia meyakini, mengklaim, menuduh Imam Syafi'i sesat dalam masalah akidah, atau dianya sesat menurut Imam Asy-Syafi'i. Karena orang yang ikut mazhab Asy'ari, dia ikut mazhabnya ahlil kalam, yaitu menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata, yang cocok dengan akal diterima, yang nggak cocok ditolak, ditakwilkan. Seperti dalam ungkapan mereka,
kullu nasin auhama fihi tasbih awilhu au fawidhu warum fihi tanziha. Ini salah satu syiarnya kelompok ahlul kalam, yang sekali lagi ahlul kalam adalah orang-orang yang menetapkan akidah hanya berlandas akal semata. Kalaupun mereka pakai dalil itu sampingan, yang penting akal. Kalau ada Al-Quran bertentangan dengan akal, akal yang didahulukan. Contoh di sini, mereka punya syiar, slogan, yaitu mengatakan setiap nas Al-Quran yang menurut akal mereka itu akan mengantarkan kepada penyerupaan terhadap makhluk, maka wajib ditakwil atau diserahkan maknanya kepada Allah dalam rangka mensucikan Allah. Ya, seperti kalau mereka melewati ayat bal yadahuma besutota, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata mereka, kalau sesuai dengan akal mereka, wah ini nanti menyerupakan Allah dengan apa? Tangan makhluk. Wah berarti ini artinya bukan tangan, artinya kekuasaan, artinya zat dan seterusnya. Ini akal apa? Lebih mereka dahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Maka orang-orang yang tidak mengikuti akidahnya Imam Syafi'i cuma ada dua kemungkinan tadi. Kemungkinannya dia menuduh Imam Syafi'i sesat akidahnya sampai dia nggak mau ikut, atau yang kedua, Imam Syafi'i menganggap orang itu apa? Sesat. Karena apa? Haitsu kana yadhumul kalam wa ahlahu asyaddadzam. Karena Imam Syafi'i rahimahullah sangat keras dalam mencela, mengecam ilmu kalam dan pengikut ilmu kalam. Kama satarau fi hadzal kitab insyaallah taala. Seperti insyaallah akan disebutkan dalam kitab ini juga bab akidah sikap Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Dan sudah masyhur ucapan Imam Syafi'i, li an yubtala rajul bi kulli dzambin siwa syirki ahabbu ilayya min an yubtala bi ilmil kalam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lebih baik orang itu menurutku diberi ujian berupa semua dosa. Artinya lebih baik orang itu berbuat semua dosa maksiat selain syirik daripada dia belajar atau mengikuti ilmu al-kalam. Bahkan lebih dari itu beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada ahli kalam untuk dipukul dengan pelepah kurma, dengan kelompen lah kalau sekarang ya, dengan terompa, wa yutafu bi fil asyai wal qabair, dikarak di kampung-kampung, di kabilah-kabilah, seraya diumumkan hadza jazaa'um man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia mengikuti ilmu Al-Kalam. Dan ini beda dengan sikap Imam Syafi'i ketika berselisih pendapat dalam masalah fikih. Ini kalau masalah akidah kencang beliau, tegas, keras beliau. Ya, sampai demikian ucapan beliau kalau memberi hukuman kepada Al-Kalam. Kalau beliau berselisih pendapat dalam masalah fikih, lembut beliau. Bahkan beliau mengatakan ra'i al-an, qauli al-an sahih wa rubama ya khata. Kata beliau, pendapatku sekarang ini ketika beliau berdiskusi dengan seseorang masalah fikih. Beliau mengatakan pendapatku sekarang ini benar menurutku, tapi kemungkinan juga salah. Ini dalam masalah apa? Fikih. Ya. Beliau juga pernah berselisih dengan salah satu ulama sunnah dalam masalah fikih. Kemudian ketemu suatu saat beliau ambil tangan ya orang tersebut seraya mengatakan kita boleh berbeda dalam masalah tadi fikih, namun kita jangan sampai apa berpecah dalam masalah apa perbedaan ini. Ini masalah apa? Al-fiqh ya. Maka sekali lagi hati-hati dengan syubhat. Oh ini ucapan Syafi'i berbeda namun apa? Bersatu. Ini masalah fikih, masalah akidah enggak. Beliau apa? Kencang, beliau apa? Keras. Itu seperti tadi. Kalau ahli kalam, beliau kasih sanksi seperti tadi. Maka sekali lagi, orang yang mengatakan ana pengikut Syafi'i dalam masalah fikih, namun akidah ikut Asy'ari, ini sekali lagi
ya ucapannya mencela-mencela, ucapannya tidak benar sama sekali, karena di situ ada unsur menuduh Imam Syafi'i apa? Sesat, atau dia sesat menurut Imam Asy-Syafi'i. Wa qad qala al-Imam As-Sam'ani rahimahullah fi kitabi Al-Intisar li Ashabil Hadits. Imam As-Sam'ani rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Intisar li Ashabil Hadits, ba'da an dzakara jumalan min kalamil Imam Syafi'i rahimahullah fi sunnah wa dhammil kalam. Setelah beliau menyebut beberapa ucapan Imam Syafi'i tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah, tentang celaan beliau terhadap ilmu kalam, kata Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani, fahada kalamus Syafi'i fi dhammil kalam. Inilah ucapan Imam Syafi'i yang mencela ilmu kalam, ya, wal hathi ala sunnah, dan sekaligus beliau memotivasi, menganjurkan umat untuk mengikuti sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Wa huwal imamul ladzi la yujara. Beliau adalah imam yang tidak ada duanya. Wal fahlul ladzi la yuqawam, dan ya orang yang istilahnya kuat, orang yang istilahnya mulia, yang tidak ada tandingannya. Falau jazar ruju ilaihi wa talabad din min tariqihi lakana bitarghib fihi aula minaz zajri anhu. Seandainya boleh belajar ilmu kalam, boleh rujuk kepada ilmu kalam, belajar agama lewat metode ilmu kalam, maka nggak mungkin Imam Syafi'i mencelanya. Nggak mungkin Imam Syafi'i melarang belajar ilmu al-kalam. Ya. Wa bin nadbi ilahi aula minan nahyi anhu. Maka kata Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani, fala yanbaghi li ahadin an yansura madhhabahu fil furu' thumma yarghabu an tariqatihi fil usul. Kata Imam As-Sam'ani, maka tidak sepantasnya bagi seseorang mengaku-ngaku membela mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, masalah furu', namun dia menyelisihi Imam Syafi'i dalam masalah al-usul, masalah akidah. Ya, ini sekali lagi yang dicelah oleh para al-ulama. Ini enggak konsisten. Kenapa kok enggak sekalian ikut akidahnya Imam Syafi'i, padahal itu yang lebih utama. Wa qala Imam Al-Karji rahimahullah, Imam Al-Karji rahimahullah, al-mutafasana 500 wa 32 hijriyatan. Imam Al-Karji rahimahullah yang wafat tahun 532 Hijriah berkata, faman qala ana Syafi'i asy'ari al-i'tiqad qulna lahu hadza minal adad. Kata Imam Al-Karji bahwasanya barang siapa mengatakan aku pengikut mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, namun aku pengikut Abu Hasan Asy'ari dalam masalah akidah, maka kita katakan, kata Imam Al-Karji, ini adalah tadi bentuk mencela-mencela adad, bertentangan, kontradiksi. Ya, sedikit tentang Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Beliau awal hidupnya ikut ajaran kelompok Mu'tazilah karena terpengaruh dengan ayah tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubai. 40 tahun beliau ikut ajaran Mu'tazilah. Kemudian beliau pindah kepada ajaran Al-Kullabiyah, yaitu diantaranya menetapkan sebagian sifat, ya, mentakwilkan sebagian yang lain. Dan inilah yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin Asy'ariyah di fase yang kedua. Namun Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, beliau bertobat dari itu semuanya, ikut akidahnya Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ikut akidah para salafus saleh dengan bukti beberapa kitab beliau. Di antaranya yang sudah kita pernah sampaikan di sini, apa judulnya? Maqalatul Islamin. Ya, itu sebetulnya tentang kelompok-kelompok sempalan, sekte-sekte, kelompok sesat. Namun beliau sisipkan di situ akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang beliau
di akhir bab itu mengatakan inilah akidahku. Dan ini yang kelewatan tadi. Ini salah satu apa? Akidah ulama Ahlus Sunnah yang terdahulu yang sudah pernah kita apa? Kaji, ya. Kalau masih ingat antum yang ya ikut dulu. Ini terutama kalau nggak salah kajian hari Selasa, ya Ba'dal Maghrib, kajian syarah akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu taala. Bahkan ya beberapa kali kita kaji. Nah, dengan syarah dan juga dengan matanya saja. Intinya ini Imam Abul Hasan Asy'ari, cuma sebagian kaum muslimin ikut yang fase kedua, ikut fase akidahnya Al-Kullabiyah. Dan 3 fase tadi itu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala tentang tadi 3 tahapan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu taala. Kata Imam Al-Qarjali, barang siapa mengatakan ana pengikut Syafi'i dalam masalah fikih, namun ana pengikut Asy'ari dalam masalah akidah, maka kata beliau ini adalah al-adad, saling bertentangan, kontradiksi atau pelintan mencela-menceli. La bal minal irtidad, bahkan ini termasuk al-irtidad. Di sini bukan maksudnya kata penulis di footnote, ya. Ini harus kita hati-hati membaca istilah para ulama karena gagal paham dalam masalah seperti ini sangat bahaya, ya. Kalau orang nggak baca penjelasan ulama di sini, kalau terjemahan istilahnya, dohirnya irtidad bahkan ini termasuk kemurtadan. Wah, bahaya ini. Kiamat kubro. Nah, ini suka murtad-murtadkan orang. Bukan maksudnya murtad itu, ya. Secara bahasa al-irtidad di sini laisal murad ar-ridda anid-din. Bukan maksudnya kemurtadan dari agama. Wa inna ma'arruju anil ittiba. Namun orang yang mengatakan tadi ana pengikut Syafi'i dalam masalah fikih, namun ana Asy'ari dalam masalah akidah, ini seperti perumpamaannya orang yang ya sudah masuk ya ke mazhabnya Imam Syafi'i tapi mendal lagi istilahnya itu. Apa artinya itu? Sudah masuk tapi apa? Mental, karena dia apa? Menyelisih akidah Imam Syafi'i dalam masalah al-aqidah. Namanya al-irtidad, bukan murtad dari Islam, bukan. Nah, illam yakun asy-Syafi'i asy'ari al-i'tiqad. Apalagi Imam Syafi'i bukan asy'ari al-i'tiqad. Ya, di sini ya jelaslah Imam Syafi'i lebih terdahulu daripada apa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Imam Syafi'i sudah kita sampaikan meninggal tahun berapa? 204 Hijriah, sedangkan Imam Al-Asy'ari 1 abad setelahnya. Ini sekali lagi tidak sama sekali. Ya, sekali lagi yang dimaksud dengan Asy'ari di sini yang fase keberapa tadi? Fase kedua yang ikut ajarannya Al-Kullabiyah, di antaranya menetapkan sebagian sifat atau yang terpengaruh dengan ilmu al-kalam. Dan di sini juga bantahan kepada orang yang bersilat lidah. Ini pernah kita dengar sini, salah satu dari mereka mengatakan, kenapa kalau kita mengatakan akidah kita akidah Asy'ari, ya, bukan berarti kata dia, bukan berarti beda dengan akidah Imam Syafi'i, sama. Cuma memang Abul Hasan Asy'ari dikenal dia dalam masalah apa? Akidah. Ini sekali lagi menipu umat atau ya dusta, kadzdzab, ya. Sekali lagi ini kata ulama bahwasanya beda akidah Imam Syafi'i dengan akidahnya Abul Hasan Asy'ari yang fase kedua. Lam yakuni Syafi'i asy'ariyah al-i'tiqad. Nah, ya. Dan kalau mau gentle tadi, coba bandingkan akidah Imam Syafi'i yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih ini atau yang diwarisi oleh para murid-murid beliau seperti tadi Imam Muzani. Coba cocokkan saja akidahnya Imam Muzani dengan yang mereka pegang sekarang. Kalau mengatakan sama, ya innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta kata Allah, tapi mata hati yang buta. Jelas-jelas beda. Salisan, motivasi yang ketiga, hunaka man yantasibun ilal Imam Syafi'i rahimahullah.
wa yadhunnun annahum yaslukuna maslakahu. Di sana ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i dan mereka mengklaim mengikuti jalan petunjuk ataupun metode beliau, seraya mengatakan nahnu syafi'iyatun asy'ariyatun sufiyah, ditambah lagi sufiyah, ya. Wa akharun yaqul, yang lain mengatakan nahnu syafi'iyatun fil furu', kami pengikut Syafi'i dalam masalah fikih furu', cabang agama. Asy'ariyatun fil usul, kami pengikut Abul Hasan Asy'ari dalam masalah akidah usul. Sufiyatun fis suluk, dalam masalah akhlak ikut sufiyah. Maka disampaikan di sini wa qad kana al-Imam Syafi'i muttabi'an lil kitabi wa sunnah. Imam Syafi'i beliau mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, wa ala tariqati salaf, dan mengikuti madhab salaf dalam masalah akidatan wa fikhan wa sulukan. Insyaallah di bab ini juga atau di kitab ini juga ada bab celaan Imam Syafi'i terhadap at-tasawuf, ya. Imam Syafi'i mengatakan man tasawwafa awwalan nahar la ya'ti dhuhr illa wajatau ahmaq. Insyaallah ada, kalau enggak salah ini halaman 90-an hari. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang ikut tasawuf di awal hari, pagi hari, tidaklah datang waktu zuhur kecuali sudah menjadi ahmaq. Apa ahmaq itu? Nah, dungu. Ini ucapan Syafi'i sekali lagi di halaman 89, halaman 89, dan di sana dikatakan isnaduhu sahih. Imam Syafi'i mengatakan lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alai dhuhr illa wajatau ahmaq. Seandainya ada seseorang ikut tasawuf di awal hari, pagi hari, tidaklah datang waktu zuhur kepadanya kecuali engkau mendapatinya ahmaq, dalam keadaan dungu. Ini isnadnya sahih. Mana referensinya? Ya, manaqib Imam Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, maka sekali lagi aneh, binyeleneh kalau ada yang mengatakan tadi akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Sufi. Ini saling apa? Kontradiksi, nggak mungkin. Nah, rabi'an, motivasi yang keempat, harastu ala jam'i ma thabata 'anil Imam Syafi'i rahimallah bil asanidi sahihati. Aku berantusias untuk menyusun kitab ini yang sekali lagi mengumpulkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i atau yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i tentang masalah akidah dengan sanad-sanad yang sahihah, dengan riwayat-riwayat yang sahihah. Makanya setiap kali referensinya beliau katakan isnadu sahih dan seterusnya. Li'annana ummatu isnad, karena kita umat Islam adalah umat isnad, ya. Wal isnad min dinina, sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in, bahwasanya laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan kala isnad, periwayatan-periwayatan itu, maka setiap orang akan berkata seenaknya, ya, seenak udeli dewi, ya. Fulan mengatakan demikian, mana buktinya? Ya, di Lauhul Mahfuz mungkin, atau halus saja. Ya, sekali lagi, li'annana ummatu isnad wa isnad min dinina, ya, isnad bagian daripada agama kita. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa kama qarara dzalika a'immatuna rahimahumullah. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini disampaikan ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, wa ilmul isnadi wa riwayati mimma khassallahu bihi ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang isnad, sanad, ilmu tentang periwayatan itu merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa ja'alahu sullaman ila dirayah, dan Allah menjadikannya sebagai tangga untuk mempelajari agama ini. Beda dengan ahlul kitab, la isnadalahum, ahlul kitab tidak mempunyai sanad, ya'thuruna bi al-manqulat, yang mereka bisa meneliti ya nukilan-nukilan mereka. Wa hakadzal mubtadi'un min hadhil ummah, demikian pula dengan ahli bidah dari umat ini, ahlud dhalalat. Wa innamal isnad liman a'dhamallahu alil minna alal islam was sunnah, Allah berikan nikmat ini kepada ahlu sunnah wal jamaah, yufarriquna bihi baina sahih was saqim wal mi'wad wal qawim, yang mereka bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang lurus, mana yang bengkok. Wa ghairu min ahlil bidah wal kufar innama indahum manqulat ya'thurunaha bi ghairi isnad. Adapun ahlil bidah, orang-orang kafir, mereka tidak memiliki sanad yang dengannya mereka bisa meneliti tadi agama mereka. Wa 'alaiha min dinihim al-i'timad wa hum la yarifuna fiha al-haqqa minal batil, sehingga mereka ya tahu mana hak mana batil, walal hali minal al-atil. Ya, cuma harus segala sesuatu pertengahan, jangan juga lebih sebagaimana sebagian orang terutama dari kelompok al-bidah ya, yang membangga-banggakan sanad. Ya, anak punya sanad dari guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita katakan PPN sudah ya. Tapi apakah pemahaman ya orang itu, akidah orang itu sama dengan akidahnya Rasul? Apalah artinya pengakuan sanad sampai kepada Rasul, namun akidahnya enggak sama dengan akidahnya Rasul SAW. Sebagaimana pengakuan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi SAW, namun akidahnya, imannya jauh dari akidah imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man batta amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah yang sudah pernah kita kaji, beliau mengatakan laisal ilmu bi katsatir riwayah walal kutub. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan, dengan banyaknya sanad, namun atau bukan dengan banyaknya kitab, walakinnal ilma manittaba sunnah. Namanya orang alim yang mengikuti sunnah, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya, walau qallat kutubuhu wa riwayatu, meskipun sedikit kitabnya atau riwayatannya. Wa man khalafal kitab wa sunnah fa huwa mubtadi' wa in kathat riwayatuhum wa kutubuhum. Dan kata beliau, barang siapa menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia alil bid'ah, sesat, meskipun banyak sanadnya, periwayatannya atau kitabnya. Ya, terlebih lagi ya sanad tersebut sudah terbukukan. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, mereka meriwayatkan sanad dari guru mereka sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertengahan, jangan sampai kebablas juga, atau sampai sebetulnya juga masalah sanad Al-Qur'an. Jangan sampai mengejar sanad Al-Qur'an, sampai belajar Al-Qur'an kepada ahli bidah luar biasa qiraahnya, tapi akidahnya ikut akidah al-bidah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ya wasat. Nah, khamisan yang terakhir, liya'lam kullu ahadin anna Imam Syafi'i rahimahullah yanbudu taqlida wa ta'assub wal jumud al madhhabi. Motivasi yang kelima, agar setiap orang mengetahui bahwasanya Imam Asy-Syafi'i sangat amat melarang taklid, mengikuti ucapan seseorang, ustadz, kiai atau siapapun tanpa dalil atau tanpa mengetahui dalilnya. Dan beliau melarang keras fanatik ya terhadap siapapun. Bahkan beliau seperti tadi mengatakan ya idza khalafa qali rasfatil buqali ahdul haid, yang akan disampaikan di sini. Wal jumud al madhhabi, beliau juga melarang tadi fanatik madhab ya, wa yad'u ila raddi kulli ma khalafal kitab wa sunnah,
dan beliau menyeru umat untuk rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Faqad qala mudawwiyatan shariha, bahkan beliau mengucapkan dengan lantang dan jelas, idza wajatum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah SAW faqulu bi sunnati Rasulullah SAW wada'u ma qultu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kalian melihat di kitabku menyelisihi sunnah Rasul SAW, maka ikutilah sunnahnya Rasul dan tinggalkanlah ucapanku. Jadi sekali lagi, ini 5 motivasi penulis dalam menyusun kitab Aqidahah Syafi'i, dan juga ini merupakan motivasi kita sama-sama mempelajari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan taufik hidayah untuk kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.